Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kasus perhitungan harga pokok produk, adanya persediaan produk dalam proses awal. Kalau sebelumnya kita bahas tentang metode rata-rata, sekarang kita akan bahas dengan metode FIFO atau first in, first out. Oke, kasus yang saya bahas masih seperti yang sebelumnya. Ini adalah data produksi dari masing-masing departemen, yaitu departemen pemotongan dan departemen penyelesaian. Produk dalam proses awal, kemudian produk masuk sekarang, dan produk yang belum selesai, serta tingkat penyelesaian baik itu produk dalam proses awal maupun produk dalam proses akhir yang belum selesai. Kasusnya sama seperti yang sudah kita bahas pada metode rata-rata. Berikutnya adalah untuk biaya, saya menggunakan yang sama, yaitu biaya produksi sekarang dan biaya yang dibawa oleh produk dalam proses awal masing-masing departemen, yaitu departemen pemotongan dan departemen penyelesaian. Nilainya atau angka-angkanya masih sama dengan metode rata-rata yang kita sudah bahas sebelumnya. Kemudian untuk biaya administrasi dan umum juga sama, 5 juta, dan biaya pemasaran 4 juta. Sedangkan yang diminta adalah menyusun laporan harga pokok produk untuk bulan Mei dengan menggunakan metode FIFO, kemudian menyusun laporan laba rugi jika yang terjual 2000 unit dan membuat jurnal yang dibutuhkan. Oke. Baik, kita akan bahas kasusnya. Yang pertama adalah kita akan menentukan harga pokok produk untuk departemen yang pertama, yaitu departemen pemotongan. Seperti kita ketahui bersama bahwa untuk metode first in first out, proses produksinya adalah produk yang masuk terlebih dahulu diproses. Ya, produk yang masuk lebih awal maka diproses terlebih dahulu. Sehingga di sini produk yang masuk lebih awal adalah produk dalam proses awal, akan diproses terlebih dahulu. Kemudian untuk menyelesaikan produk dalam proses awal maka dibutuhkan persentase yang masih belum dikonsumsi. Jadi kalau bahan baku sudah 100%, berarti untuk periode sekarang sudah tidak butuh bahan baku. Tenaga kerja 80%, berarti kekurangannya adalah 20%, begitu juga dengan biofret pabrik. Demikian juga untuk departemen penyelesaian, berarti di sini berapa yang dibutuhkan untuk menyelesaikan produk dalam proses awal ini. Jadi ini diproses terlebih dahulu persediaan awalnya di masing-masing departemen, kemudian setelah menjadi produk jadi, maka baru akan memproses produk yang masuk sekarang. Oke. Kemudian untuk biaya yang dikeluarkan untuk periode sekarang dan produk dalam proses awal atau yang dibawa oleh produk dalam proses awal tidak dijumlahkan berdasarkan unsur biaya produksi. Kalau kemarin di metode rata-rata dijumlahkan, biaya bahan bakunya dijumlahkan, biaya tenaga kerjanya dijumlahkan, BOP-nya dijumlahkan sesuai dengan departemen di mana adanya persediaan produk dalam proses awal. Sedangkan yang metode FIFO itu tidak dijumlahkan berdasarkan unsur biaya tapi dijumlahkan secara totalnya. Berarti ini dijumlah secara total, ini jumlah secara totalnya, maka akan ditambahkan ke departemen masing-masing adanya persediaan awal barang dalam proses. Oke. Tahapannya sama, yaitu data produksi, kemudian unit ekuivalen, dan menentukan tarif per unit atau HPP per unit. Oke, kita mulai dari departemen pertama, yaitu departemen pemotongan. Ini data produksinya, produk dalam proses awal yang masuk sekarang, totalnya adalah 2.600. Dan ini adalah produk yang selesai yang nanti akan ditransfer ke departemen berikutnya atau departemen penyelesaian, sedangkan ini yang belum selesai. Kemudian untuk unit ekuivalen kemarin sudah dijelaskan di materi bahwa unit ekuivalensinya adalah produk dalam proses awal dikalikan dengan tingkat penyelesaian yang dibutuhkan ditambah dengan produk selesai dikurangi dengan produk dalam proses awal ditambah dengan produk dalam proses akhir dikalikan dengan tingkat penyelesaiannya, sehingga untuk bahan baku ini adalah yang produk dalam proses awalnya adalah 100, kemudian tingkat penyelesaian bahan baku yang dibutuhkan adalah 0% karena sudah dikonsumsi pada periode yang lalu 100%. Ya, sehingga untuk periode sekarang sudah tidak butuh biaya bahan baku lagi.
Kemudian produk yang selesai ditransfer ke departemen penyelesaian ada 2450 dikurangi dengan produk dalam proses awal 100 ditambah dengan produk dalam proses akhir 150 dengan biaya bahan baku yang sudah dikonsumsi adalah 100%, sehingga unit ekuivalen untuk bahan baku ada 2500. Kemudian untuk biaya tenaga kerja, produk dalam proses awalnya 100, kemudian sudah menyerap biaya, ini adalah biaya konversi, itu terdiri dari biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik 80%, berarti biaya yang dibutuhkan untuk periode sekarang untuk memproses produk dalam proses awal tinggal 20%, sehingga di sini 20% itu adalah biaya yang dikonsumsi untuk memproses produk dalam proses awal agar menjadi produk jadi. Kemudian yang ini sama, yang selesai dikurangi dengan produk dalam proses awal, kemudian ini adalah yang belum selesai dikalikan dengan tingkat penyelesaiannya. Tadi tingkat penyelesaiannya adalah untuk biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik masing-masing adalah 70%. Ini dari data yang ini tadi, ya, ini tingkat penyelesaiannya. Ini ada tingkat penyelesaian produk dalam proses akhir, ini adalah tingkat penyelesaian produk dalam proses awal. Oke. Sehingga unit ekuivalensi untuk biaya tenaga kerja adalah sekian. Bahan baku tenaga kerja sudah, sekarang biaya overhead pabrik. Untuk biaya overhead pabrik sama, kebetulan tingkat penyelesaian yang dibutuhkan juga masih kurang 20%. Kemudian tingkat penyelesaian untuk produk dalam proses akhir yang sudah dikonsumsi 70%, sehingga ini adalah unit ekuivalensi untuk biaya overhead pabrik. Tahap berikutnya adalah menentukan PP per unit atau tarif per unit. Oke. Nah, di sini ini adalah total harga pokok produk yang dibawa dari periode sebelumnya di departemen pemotongan, yaitu ini penjumlahan dari total biaya yang dibawa dari periode sebelumnya yang merupakan persediaan akhir pada periode lalu dan menjadi persediaan awal pada periode sekarang. Ya, kalau yang metode rata-rata dipecah sendiri-sendiri sehingga di sini ada biaya sekarang dan ada total biaya. Tapi kalau metode FIFO tidak perlu dipecah biayanya, tetapi langsung secara keseluruhan. Kemudian adalah biaya yang dikonsumsi atau didistribusikan periode sekarang. Nih di departemen pemotongan tadi dari sini, ya. Maka biayanya adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik. Kemudian dijumlahkan totalnya 105.880.000. Jadi kalau yang metode rata-rata dipisah ditambahkan ke masing-masing unsur biaya produksi, kalau ini langsung ditambahkan secara keseluruhan. Kemudian unit ekuivalen untuk biaya bahan baku yang tadi dihitung ada 2.500, tenaga kerja dan BOP, sehingga ini adalah tarif untuk masing-masing biaya, ini adalah total HPP per unitnya. Kemudian selanjutnya adalah menentukan pembebanan biaya. Nah, untuk pembebanan biaya di sini dipisah. Ini ada harga pokok produk dalam proses awal yang dibawa dari periode sebelumnya. Ini adalah biaya yang dikonsumsi sekarang. Ya, yang produk dalam proses awal 100, tingkat penyelesaian yang dibutuhkan 20%, tarifnya adalah 6.000 berasal dari HPP per unit tadi. Sehingga total biayanya adalah 4.100.000, yaitu biaya yang dibawa dari periode yang lalu ditambah dengan periode sekarang. Kemudian ini adalah harga pokok produk sekarang, yaitu yang selesai 2.450 dikurangi 100, ini adalah yang berasal dari produk dalam proses awal dikalikan dengan HPP per unit yang tadi sudah dihitung di tarif per unit, sehingga ini ada 96.350. Total harga pokok produk jadi yang selesai ditransfer ke departemen penyelesaian adalah sekian. Kemudian untuk produk yang belum selesai seperti biasa, yang belum selesai dikalikan dengan tingkat penyelesaian produk dalam proses akhir dikalikan dengan tarif, sehingga di sini total biayanya adalah ini, dan ini adalah total biaya setelah ditambahkan antara produk jadi dan produk belum selesai. Itu di departemen pemotongan. Ini nanti yang dibawa ke departemen penyelesaian. Berikutnya di departemen penyelesaian, ini yang dibawa dari PD yang lalu 50 unit, diterima sekarang 2.450, totalnya 2.500.
Yang selesai 2.400, yang belum selesai 100. Ini adalah tingkat penyelesaian produk dalam proses akhir, masing-masing 80% untuk tenaga kerja dan BOP, dan ini adalah yang dibawa oleh produk dalam proses awal. Kemudian unit ekivalen dengan cara yang sama, produk dalam proses awal dikalikan dengan tingkat penyelesaian yang dibutuhkan. Kemudian ini adalah yang selesai dikurangi dengan persediaan produk dalam proses awal, ini yang belum selesai dikalikan dengan tingkat penyelesaiannya. Begitu juga dengan biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik. Karena sudah menyerap 90%, maka masih kurang 10% di sini. Nah, kemudian untuk produk yang sudah diproses tapi belum selesai pada periode yang bersangkutan, tingkat penyelesaian masing-masing adalah 8% untuk tenaga kerja dan BOP, sehingga ini adalah unit ekivalen. Kemudian dari unit ekivalen kita akan menentukan tarif per unitnya. Sama, ini ada total biaya yang dibawa dari periode yang lalu yang berasal dari ini, total di departemen penyelesaian, ya. Kemudian ini adalah yang diperoleh dari departemen pemotongan tadi 100.450, ya, ini 100.450. Kemudian ini adalah unit ekivalensinya. Nah, ini adalah biaya periode sekarang, totalnya adalah sekian. Maka HPP per unitnya untuk bahan baku, tenaga kerja, dan BOP, jadi total HPP-nya adalah 50.000. Dari sini kita hitung untuk pembebanan biaya. Sama, pembebanan biaya di sini adalah yang berasal dari produk dalam proses awal dikalikan dengan tingkat penyelesaian yang dibutuhkan, dikalikan dengan tarifnya. Maka ini adalah biaya yang dikeluarkan periode sekarang untuk memproses produk dalam proses awal menjadi produk jadi. Sehingga total biaya yang melekat pada produk dalam proses awal adalah 2.500.000. Sedangkan produk yang selesai periode sekarang, ini adalah produk selesai ditransfer ke gudang, dikurangi dengan persediaan awal, dikalikan dengan HPP per unit, maka hasilnya adalah sekian. Sehingga produk selesai ditransfer ke gudang adalah 120 juta. Sedangkan yang belum selesai sama seperti yang sebelumnya, yang belum selesai 100, HPP per unitnya 41.000, ya. Begitu juga dengan yang belum selesai, tingkat penyelesaian yang sudah dikonsumsi 80%, sehingga totalnya adalah sekian. Sehingga total biaya produksi untuk departemen penyelesaian ada 124.820. Nah, sama seperti jumlah, ya. Oke. Itu adalah untuk perhitungan harga pokok produk di departemen pemotongan dan departemen penyelesaian apabila menggunakan metode FIFO. Ya, kalau kita lihat harganya sama, baik menggunakan metode rata-rata maupun FIFO, HPP per unitnya sama. Ini adalah laporan laba ruginya, penjualannya adalah 2.000, harga jualnya 75.000. Kemudian ini HPP-nya tadi adalah pernya 50.000. Ini ada biaya non produksinya, sehingga laba brutonya adalah sekian. Ya. Kemudian untuk jurnalnya, metode rata-rata maupun metode FIFO, jurnalnya sama, tidak ada perbedaan. Ya, tidak ada perbedaan. Baik, itu yang bisa saya sampaikan untuk pemecahan kasus perhitungan harga pokok produk adanya produk dalam proses awal apabila menggunakan metode FIFO. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di penjelasan yang lainnya.